wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah suara saya cukup terdengar? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, pertama-tama saya perkenalkan diri. Nama saya Insinyur Paikun STMT IPM. Dalam hal ini adalah dosen dari mata kuliah gambar teknik. Sekaligus saya sebagai Kaprodi Teknik Sipil. Pada pertemuan pertama kali pada mata kuliah gambar teknik ini, yaitu live session, di mana pada live session ini saya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama adalah tentang deskripsi mata kuliah gambar teknik. Yang kedua tentang sistem perkuliahan online. Kemudian sistem absensi. Dan yang terakhir adalah proporsi nilai. Baik, pertama-tama saya akan menyampaikan tentang deskripsi mata kuliah gambar teknik. Mata kuliah gambar teknik adalah mata kuliah yang mempelajari tentang gambar, baik gambar bangunan ataupun gambar-gambar yang lainnya. Selain kita mempelajari gambar, kita juga perlu mempelajari dalam deskripsi mata kuliah ini, selain mempelajari gambar, juga kita mempelajari bagaimana cara membaca gambar, mempelajari bagaimana cara membuat gambar, bagaimana skala gambar, apa yang dimaksud dengan gambar teknik, kemudian apa yang dimaksud dengan gambar perspektif, apa yang dimaksud dengan gambar 2D, dan apa yang dimaksud dengan gambar 3D. Nah, jadi deskripsi mata kuliah ini adalah secara garis besar tentang barusan yang telah disampaikan. Kemudian, mahasiswa harus mempunyai kompetensi dalam mata kuliah ini. Kompetensi yang harus dicapai oleh mahasiswa diantaranya adalah 1. Kita harus mampu membaca gambar. Gambar yang dibuat orang lain, baik nasional maupun internasional, kita harus mampu membacanya. Apa maksud dari gambar tersebut? Ya. Yang kedua, selain kita harus mampu membaca gambar, maka kita juga harus mampu membuat gambar. Mampu membuat gambar di mana gambar tersebut harus bisa dibaca oleh orang lain, tentu oleh orang-orang teknik. Oleh karena itu, gambar yang kita buat itu harus mengacu terhadap standar internasional. Karena gambar teknik ini terdiri dari garis serta simbol-simbol. Terdiri dari aneka ragam macam garis, serta terdiri dari aneka macam simbol. Nah, sehingga dalam membuat gambar kita harus mengacu terhadap standar-standar tersebut agar siapapun yang membaca baik di Indonesia maupun internasional, gambar yang kita buat akan mampu diartikan atau dibaca oleh pihak lain. Itulah kompetensi yang harus dikuasai oleh para mahasiswa, oleh kita pada mata kuliah gambar teknik. Itu lingkup mata kuliah gambar teknik secara garis besar, deskripsi, serta kompetensi yang harus
kita kuasai dalam mata kuliah ini. Mungkin di sini asal sekolahnya berbeda-beda, jurusan yang berbeda-beda. Sehingga dalam mata kuliah gambar teknik nanti kita akan memulai dari dasar. Nah, harapan saya dalam mata kuliah ini, teman-teman mahasiswa, saya harap punya laptop, kemudian menginstal aplikasi AutoCAD. Ya, saya harap ya. Oke, itu tentang definisi mata kuliah gambar teknik. Yang selanjutnya adalah sistem kuliah. Jika tidak ada pandemi COVID, sebetulnya mata kuliah ini diselenggarakan secara offline. Tapi mengacu kepada peraturan Kemendikbud, karena adanya pandemi COVID-19, maka mata kuliah ini diselenggarakan secara online. Oleh karena itu, ketentuan kuliah online di sini kita menggunakan sistem Edling, yang terdiri dari 16 kali pertemuan. 16 kali pertemuan itu terdiri dari 3 kali live session. 3 kali live session yaitu live session pertama yaitu sekarang di awal pertemuan. Kemudian live session yang kedua adalah di pertengahan kuliah atau sebelum UTS. Kemudian live session yang ketiga yaitu di akhir pertemuan atau sebelum UAS. Ya, berarti dari 16 kali pertemuan diambil 3 tadi live session. Kemudian diambil 2 lagi UTS atau ujian tengah semester dan UAS atau ujian akhir semester. Nah, sehingga materi pada pertemuan kuliah online ini hanya 11 sesi ya. 11 sesi karena jumlah pertemuan ada 16, 3 kali live session, 1 kali UAS, 1 kali UTS. Sehingga materi kita di Edling ini hanya 11. Apa materi yang akan disampaikan pada sistem kuliah online ini? Materi terdiri dari 4 tipe materi ya. Yang pertama PPT, yang kedua adalah catatan-catatan penting dalam bentuk file PDF, yang ketiga adalah video tutorial. Apabila pada setiap sesi kuliah ini membutuhkan penjelasan secara langsung, maka dibuat video tutorialnya. Kemudian setiap sesi itu ada kuis pilihan ganda minimal 5 yang harus dijawab oleh masing-masing mahasiswa, serta ada tugas diskusi. Nah, tugas diskusi pada mata kuliah ini kemungkinan besar kita akan menyampaikan diskusi tentang praktek membuat gambar. Gitu ya. Nah, mahasiswa akan dianggap masuk kuliah apabila mengerjakan kuis dan mengerjakan tugas diskusi. Maka mahasiswa secara otomatis akan dianggap masuk kuliah. Tapi apabila mahasiswa tidak mengerjakan kuis atau tugas, atau hanya mengerjakan salah satunya, maka mahasiswa dianggap tidak masuk kuliah. Oke. Kemudian, setiap sesi pertemuan, satu pertemuan, jangka waktunya adalah selama 7 hari. Contoh, sekarang dijadwalkan bahwa mata kuliah gambar teknik adalah hari Rabu. Maka dalam satu sesi pertemuan akan berakhir pada hari Selasa. Ya, pada hari Selasa. Sehingga mahasiswa bisa mengerjakan kuis atau tugas gambar tadi pada hari Selasa. Pada hari Rabunya, apabila sudah saya upload materinya dan tugasnya, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin,
dan Selasa. Boleh di hari apapun. Tetapi terakhir berarti hari Selasa setiap sesinya, setiap minggunya. Setiap pertemuan, setiap sesi akan berakhir pada hari Selasa. Apabila di hari Selasa di sesi kedua, ini setelah lab session ini berarti nanti sesi kedua. Apabila sampai hari Selasa belum mengisi kuis atau tugas, maka mahasiswa dianggap tidak masuk kuliah, gitu ya. Itulah setiap sesi akan selalu seperti itu, sesi 2, 3, dan seterusnya. Oke, kemudian cukup jelas itu ya tentang sesi pertemuan ya. Jelas? Jelas, Pak. Oke. Kemudian yang terakhir dalam lab session ini kita akan membahas tentang kontrak kuliah kita. Apa ya kontrak yang perlu kita sepakati? Ya, kontrak yang perlu kita sepakati adalah tentang proporsi nilai. Karena setiap mata kuliah di akhir pasti kita harus ada nilai. Nilai terbagus berarti A, kemudian di bawahnya B, kemudian C, kemudian D. D artinya tidak lulus. E juga nanti tidak lulus, gitu ya. Nah, komponen penilaian itu terdiri dari pertama absen, kedua tugas, ketiga UTS, keempat UAS. Jadi ada 4 kategori, ada 4 parameter yang dinilai. Nah, inilah yang akan kita tentukan. Sebentar saya share kontraknya. Nah, ini adalah kontrak kuliah kita tentang proporsi nilai. Ya. Berdasarkan ketentuan akademik bahwa proporsi nilai untuk absen itu 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Namun itu tidak baku. Ya. Jika tidak ada kesepakatan antara dosen dengan mahasiswa, maka acuannya adalah ketentuan akademik. Tetapi apabila kita bicarakan di awal yang kita sebut dengan kontrak kuliah, maka ini menjadi kesepakatan bersama proporsi nilai yang akan kita tentukan. Nah, oleh karena itu, sekarang kita membuat kesepakatan. Apakah proporsi nilai itu kita akan mengikuti ketentuan akademik atau kita akan membuat ketentuan sendiri yang berdasarkan kita sepakati. Silahkan, ada usulan? Yang disepakati bersama aja, Pak. Ya, silahkan. Apa yang mau diusulkan? Aja, Pak. Absennya Ya, mau gitu, berapa? 3. Absen berapa? 30. 30. Tapi tanya dulu, Pak. Musyawarah dulu, tanya yang lain juga. Yang lain silakan berapa persen? 20. 30 aja, Pak. 3, Pak. 3. Mending absen. Ini saya berikan gambaran terlebih dahulu ya. Ya, Pak. Ya. Jumlah absen dan tugas tidak boleh lebih dari 50%. Ya. Ya, Jumlah Pak. absen dan tugas tidak boleh lebih dari 50%. Ya, Pak. Nah, kalau absen 30, maka maksimalnya tugas 20. Ya, Pak. 25. Mau 25 semua? 25 aja Pak, ratanya semua Pak. 25 Pak, 25. Ya, 25 aja, Pak. Semua 25% ya? Ya, Pak. Ya, Pak. Oke. Jika ini kita sepakat seperti ini, ya, saya akan mengingatkan ke kita semua, khususnya kalian mahasiswa, ini proporsi nilai absen sangat tinggi, ya, 25%. Artinya apa? Artinya, sekali saja bolos tidak masuk kuliah, itu akan sangat berpengaruh terhadap nilai.
Tapi kalau rajin hadir, maka nilai akhir akan sangat terbantu karena absensinya 225. Total nilai kan sebenarnya 100 gitu ya. Kalau ininya absennya masuk semua berarti sudah jelas punya nilai 25. Kalau tugasnya mengerjakan semua, tugas ini nanti penilaian tugas itu adalah akumulasi dari tugas setiap sesi, ya. Setiap sesi nilainya berapa, kemudian dibagi jumlah sesi, itulah nilai tugas. Ya, kalau UTS jelas hasil ujian, kalau UAS juga jelas hasil ujian. Nah, saya ingin mengingatkan sekali lagi dengan komposisi nilai seperti ini kehadiran akan sangat berpengaruh terhadap nilai. Maka usahakan setiap sesi ini hadir. Bukti hadir itu apa? Bukti hadir adalah mengerjakan kuis dan tugas dalam setiap sesi. Sebetulnya menurut saya kalau online ini sangat ringan karena waktu mengerjakannya ada 1 minggu. Gitu. Bisa malam hari, bisa subuh-subuh, bisa kapanpun. Tergantung kita tempatnya kapan. Kalau offline, ketika jam masuk hari Rabu, jam 8 sampai jam 11.30, ketika jam tersebut tidak masuk, sudah tidak bisa dianggap tetap tidak masuk. Gitu ya. Tetapi kalau online, tidak bisa hari Rabu, bisa hari Kamis. Tidak bisa pagi, siang. Tidak bisa siang, sore. Tidak bisa sore, malam. Tidak bisa malam, subuh. Tidak bisa Kamis, Jumat. Tidak bisa Jumat, Sabtu. Peluangnya sangat tinggi sehingga usahakan ini bisa absennya masuk 100%. Harapan saya tentunya. Oke, ini setelah kita sepakati, ini tertuang dalam kontrak kuliah kita di Siakad, ya. Saya simpan terlebih dahulu. Oke, ini terdata di Siakad ya, kontrak kuliah kita ya. Selanjutnya, ini menjadi penting absensi kita ya. Jadi secara garis besar, ini waktu kita terbatas sejak mulai sampai sekarang itu kita hanya punya waktu 40 menit ya. Jika ada yang mau dipertanyakan sebelum kita absen, silakan jika ada pertanyaan. Cara Boleh absen minta gimana, Pak? nomor teleponnya, Pak? Nomor Biar- telepon? Ya, biar mudah menghubungi, Pak, kalau misalnya ada apa-apa. Oke, saya tulis di chat ya. Iya, Pak. Oke, apa sudah terlihat di chat? Ya, sudah, Pak. Udah, oke ya. Itu nomor kontak WA saya ya. Iya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Mohon izin bertanya, Pak. Kalau Ya. semisal izin atau sakit itu mempengaruhi absensi tidak, Pak? Tetap mempengaruhi absensi. Mau yang sakit, mau yang izin, tetap itu menjadi di sistem Siakad tetap dianggap tidak masuk. Tentu itu mengurangi nilai. Tetapi ada kebijakan lain dari dosen gitu ya. Kebijakan lain dari dosen itu apa? Misalkan dari tugas. Proporsi tugas harusnya 11 kali pertemuan, karena ada izin, karena ada sakit, dari jumlah nilai tugas, misalkan harusnya dibagi 11 tuh. Tapi karena izin, ada sakit, masuknya cuma 8, ya berarti dibagi 8 saja. Tapi kalau Alfa, masuknya cuma 8 kali, gitu. Proporsinya dibagi 11. Nah, itu bedanya ya. Bedanya itu, pasti nanti hasilnya akan kecil. Kalau yang alfa. Tapi kalau yang sakit dan izin, kalau masuknya ternyata karena ada izin,
masuknya cuma 8. Nah, berarti jumlah tugas yang dikerjakan dibagi 8. Tapi kalau alfa, jumlah tugas nilai dibagi 11. Karena memang kita ada 11 pertemuan gitu. Walaupun dia masuknya cuma 8 gitu ya. Nah, berarti jumlah dari 8 pertemuan itu dibagi 11. Tapi kalau yang izin atau sakit, jumlah nilainya dibagi 8. Itu mungkin yang membedakan gitu ya. Nah, tapi kalau dinilai, proporsi nilai tetap nggak bisa berubah. Hadirnya cuma 8, walaupun sakit, walaupun izin, tetap nilai absensi adalah sejumlah itu. Karena absensi itu sistem yang menilai. Bukan lagi oleh dosen, tapi sudah sistem yang menilainya. Oke, ada lagi? Izin bertanya, Pak. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau misalnya kan izin atau sakit itu tuh gimana, pakai surat atau emang ditelepon langsung ke dosennya? Boleh menggunakan surat, boleh menggunakan pesan WA ke dosennya. Ya. Boleh menggunakan pesan dengan WA. Kalau lewat teman gimana, Pak? Kalau lewat teman juga boleh. Kalau lewat teman berarti nitip surat kalau ke teman. Nitip surat. Tapi kalau online izin mau ngapain, mau kemana, di mana-mana tetap bisa online. Ya. Mau ke Jepang misalkan, kan tetap bisa online dari Jepang. Kalau online kuliahnya ya, ini beda dengan offline. Kalau offline mungkin ada halangan, tapi kalau online mau ke Jepang, mau ke Arab, tetap aja bisa online, bisa ngisi, bisa baca. Iya kan? Iya, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Kalau untuk absensi, Pak, kan ini saya menggunakan handphone ya, untuk kehadirannya kan harus dicentang ya, harus diklik. Itu gimana ya, Pak, caranya? Mengabsen nanti dosen. Yang mengabsen dosen. Kalau yang sesi-sesi pertemuan itu, kan siapa yang sudah mengisi kuis dan mengisi tugas, itu akan muncul namanya serta hasil isinya. Nah, itu berarti yang dianggap masuk oleh dosen. Dosen yang mencentang. Sekarang saya langsung praktekkan bagaimana ngabsennya gitu ya. Nanti yang saya panggil namanya silakan bilang hadir jika hadir. Ya. Oke, langsung saya absen ya. Iya. Iya, Pak. Nah, ini dia nih. Ini waktunya tinggal 10 menit ternyata nih. Mudah-mudahan selesai. Absen. Jika tidak selesai, tolong ke kelas untuk mendata semua mahasiswa yang masuk kali ini. Saya sebelum saya absen panggil satu-satu, tolong aktifkan dulu videonya. Saya screenshot semua biar saya ada data. Nanti saya masukkan di sistem Siakat. Silakan diaktifkan. Boleh sambil senyum. 1, 2, 3. Oke. Taruh lagi. 1, 2, 3. Oke. Sekarang saya absen ya.